Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya serta karunia-Nya. Kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat hingga hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, berdasarkan dalil tersebut, saya akan membahas tema tentang meraih doa dengan solawat. Saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman saya yang hal ini udah terjadi, yang sudah saya pernah rasakan. Saya ingin berbagi kisah saya kepada teman-teman bahwa pada saat beberapa tahun yang lalu saya masih duduk di kelas 3 SMP, teman-teman. Pada saat itu saya sangat menyukai suatu kampus ini yang bernama YIN di Kota Pontianak. Saya kebetulan sekolah di waktu itu di MTS Negeri 2. Jadi otomatis setiap saya pergi bersekolah, saya melewati kampus tersebut. Nah, pada setiap hari saya melihat kampus tersebut, saya melihat orang-orang yang masuk dan pulang kuliah. Dalam hati saya, semoga suatu saat saya dapat berkuliah di sini dan Allah mengizinkan saya untuk menuntut ilmu di sini. Itu doa dalam hati saya. Lalu setiap hari itu muncul keinginan untuk terus berdoa seperti itu. Kebetulan setiap pagi saya selalu merutinkan untuk membaca sholawat setiap pagi. Jadi kebetulan setiap saya lewat di situ, saya bersolawat, saya meniatkan dalam hati saya bahwa saya akan berkuliah di tempat ini. Nah, keajaiban ini terjadi saat saya berada di kelas 3 SMA. Dan yang dimana saya tuh kuliah di Mandua Pontianak. Kebetulan setelah kuliah di Mandua Pontianak, sekolah di Mandua Pontianak, saya berada di kelas 3. Saat itunya guru-guru menentukan masa depan siswa-siswanya untuk menanyakan akan kuliah di mana, jalur apa, dan bagaimana. Lalu tak tahu bagaimana kenapa nama saya bisa tercantum di jalur prestasi di kampus tersebut. Sontak saya terkaget, saya dengan penuh terharu dan bangga. Ini mungkin rencana Allah dan memang rezeki saya untuk bisa kuliah di situ. Tapi terlepas dari itu, saya berkata bahwa tak terlepas dari sholawat ini, Allah mengabulkan doa-doa dan keinginan saya. Allah mengetahui isi hati kita melalui sholawat tersebut. Lalu tak hanya itu, setelah saya lulus di kampus tersebut, saya mulai berkuliah dan saya ingin membayar UKT. UKT itu uang kuliah tunggal yang dikeluarkan untuk membayar semester. Kebetulan setelah saya mendaftar, saya diinfokan mendapatkan UKT yang begitu tinggi di kampus tersebut. Namun nanti saya berpikir, ya Allah, bagaimana uang kuliah ini bisa tinggi sekali? Apakah cukup untuk membayar kuliahku setiap per semester? Itu hal yang selalu saya pikirkan. Tapi keajaiban Allah itu sungguh nyata. Allah lagi-lagi membantu saya dan memudahkan urusan perkuliahan saya melalui sholawat tersebut. Allah memberikan begitu kemudahan bagi saya untuk menuntaskan permasalahan itu. Ketika tak lama selang saya berdoa, ya Allah mudahkanlah, apabila ini adalah rezekiku, maka ya Allah mudahkanlah jalannya. Semoga UKT ini memang sebagai penentu jalan saya untuk kuliah, dan semoga Allah mudahkan apapun rencanamu ya Allah yang terbaik. Lalu 5 hari setelah itu saya mendapatkan info bahwa bisa menurunkan UKT-nya. Kayak kita bisa masukkan berkas-berkas untuk menyangga UKT tersebut. Saya pun dengan segera menyusun berkas-berkas yang diperlukan. Lalu setelah itu saya memberikannya dengan pihak kampus dan saya bisa mendapatkan UKT yang terendah, walaupun ya tidak
terlalu rendah benar, tapi setidaknya mencukupi kemampuan saya untuk membayar tersebut. Lalu hal itu membuat hati saya terkejut lagi. Betapa mudahnya Allah meringankan rencana yang saya inginkan untuk bisa berkuliah di situ. Karena Allah tahu niat saya untuk menuntut ilmu dengan benar, dengan tulus, dengan hati yang mulia, sesuai dengan niat apa yang saya inginkan pada saat saya masih bersekolah dulu. Dan semoga cerita ini menginspirasi untuk kita. Seberapa seringkah kita untuk melakukan sholawat setiap hari? Dan ini juga telah menjadi panduan hidup saya, karena sholawat adalah merupakan hal yang paling utama dalam hati kita. Tak hanya itu, sholawat juga sebagai pembuka rezeki. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan sholawat ini. Pada hal ini dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait meraih doa dengan bersolawat. Saya sangat yakin bahwa sholawat ini membantu kehidupan kita, bukan hanya semata-mata untuk mengabulkan permintaan, tetapi banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita dengan kehidupan yang bahagia, dengan kita bisa menghirup udara segar hingga pada saat hari ini. Banyak sekali sholawat yang bisa kita rasakan, tak hanya sebatas penghabulan doa saja. Sholawat itu merupakan suatu bentuk penghormatan kita kepada Nabi SAW. Bayangkan tampaknya kita tidak bisa mengenal dunia ini. Dari Nabi Muhammad SAW membawa kita untuk bisa mengenal tentang ajaran Islam. Indah bukan? Tak hanya itu, sholawat juga sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Rasul kita. Kita berhak melafazkan sholawat pada setiap hari. Apakah hari ini teman-teman sudah mengucapkan sholawat? Kalau belum, mari kita ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlihat begitu mudah teman-teman di lisan, tapi makna dari sholawat tersebut begitu banyak dan begitu besar bagi kehidupan kita. Kita seringkali melupakan bahwa sholawat itu hanya terlihat remeh dan mudah dan gampang, tapi kita malas untuk mengucapkannya. Padahal begitu besar sholawat untuk Nabi SAW membantu kehidupan kita. Kita diberikan nikmat yang sehat, nikmat iman, keluarga yang lengkap. Kita dilahirkan dengan agama Islam saja, kita sudah bersyukur. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita untuk menentukan jalan hidupnya dipermudah dan terarah. Sholawat juga mendatangkan banyak rezeki dalam hidup kita. Mengapa kita masih enggan untuk bersolawat? Benar teman-teman? Mulai hari ini, marilah kita membiasakan diri untuk bersolawat. Solawat memang terlihat mudah bagi orang lain, tetapi nikmat yang akan kita rasakan kelak itu akan berdampak bagi kehidupan kita teman-teman. Saya kepada kita semua, semoga kita selalu senantiasa untuk mengucapkan sholawat setiap hari sebagai bentuk tanda cinta dan penghormatan kita kepada Nabi SAW. Mungkin hanya sekian yang akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.